di Kota Sawalunto. Yang pertama ada spasial mitigasi, dan yang kedua kebijakan analisis, dan yang ketiga kebijakan sosialisasi. Baiklah, bencana gerakan tanah di Kota Sawalunto. Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia pada setiap musim penghujan. Potensi gerakan tanah sangat tinggi, terutama pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi, kondisi geologisnya yang terdiri dari batuan yang telah lapuk, serta mempunyai kemiringan lebih dari 30 derajat. Secara umum, Kota Sawalunto merupakan daerah perbukitan terjal sehingga sangat terjal. Hal ini menjadikan faktor penyebab terjadinya gerakan tanah di Kota Sawalunto. Gerakan tanah yang terjadi di Kota Sawalunto juga disebabkan karena ada cuaca ekstrim dengan intensitas curah hujan yang tinggi, serta posisi perumahan di kemiringan sehingga terjadi pergerakan tanah akibat infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Sehingga banyak rumah yang retak dan miring, lantai rumah amblas, saluran drainase dan jalan rusak-rusak. Berikut spasial mitigasi, kebijakan adaptasi, dan kebijakan sosialisasi untuk bencana gerakan tanah yang ada di Kota Sawalunto. Peta kerawanan bencana gerakan tanah. Parameter yang digunakan dalam klasifikasi tingkat kerentanan adalah kemiringan lereng, jenis batuan, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Spasial mitigasi. Berdasarkan hasil analisis, Kota Sawalunto berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah, di mana gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari landai 5-15% sampai curam hingga hampir tegak sebesar dari 70%. Tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan serta tanah pelapukan pembentuk lereng. Kondisi vegetasi penutup umumnya kurang sampai sangat jarang. Pemetaan dapat menjadi salah satu upaya dalam tindakan mitigasi bencana. Pemetaan daerah rawan bencana gerakan tanah ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemetaan tata guna lahan dan manajemen sumber daya lahan, sehingga dapat memaksimalkan pengembangan ke arah yang lebih berkelanjutan. Pemetaan kerentanan gerakan tanah regional akibat curah hujan dengan menggunakan pemodelan gerakan tanah secara deterministik dan empirik telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Transient Rainfall Infiltration and Grid-Based Regional Slope Stability atau yang disingkat TRIGRS merupakan salah satu model kestabilan lereng yang banyak dipergunakan untuk memetakan kerentanan gerakan tanah. Setelah itu, beberapa peneliti juga menggunakan model TRIGRS untuk mengetahui kemampuan memprediksi gerakan tanah di suatu perbukitan, sehingga kita dapat mengetahui hubungan antara keteknikan tanah dengan kejadian gerakan tanah dan dapat mengevaluasi pengaruh curah hujan terhadap perubahan tingkat kerentanan gerakan tanah di lokasi penelitian. Kemudian ada kebijakan adaptasi bencana gerakan tanah. Adaptasi bencana adalah upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungan dengan melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan daya tahan dan daya lenting terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Berikut contoh adaptasi bencana gerakan tanah. Adaptasi masyarakat dalam aspek struktural. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah membuat terasering atau sangkedan. Yang kedua, pemasangan brojol kawat. Yang ketiga, memperkuat konstruksi jalan dengan bahan beton. Dan yang keempat, memperbaiki dan menjaga fasilitas publik. Yang kedua, ada adaptasi masyarakat dalam aspek sosial. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan gotong royong, ronda malam, musyawarah desa, dan penyuluhan terkait antisipasi bencana gerakan tanah. Yang ketiga, ada adaptasi masyarakat dalam aspek ekonomi. Yang dapat dilakukan masyarakat adalah membentuk kelompok arisan pada setiap RT, melakukan pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokok, iuran untuk kepentingan umum, dan bantuan yang diberikan dari pemerintah jika terjadi bencana gerakan tanah. Yang keempat, ada adaptasi masyarakat dalam aspek kultural. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan upacara adat sebagai rasa syukur masyarakat kepada Tuhan dan memohon kelimpahan rezeki serta keselamatan untuk warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah kebijakan sosialisasi bencana gerakan tanah.
Pada dasarnya, gerakan tanah merupakan fenomena alam yang tidak tahu kapan bisa terjadi. Maka bagi masyarakat yang hidup di tengah-tengah fenomena tersebut untuk dapat memahami karakteristik fenomena tersebut, sehingga tidak menjadi bencana atau menimbulkan korban jiwa, agar jika sewaktu-waktu terjadinya gerakan tanah, maka harapannya setiap warga tahu apa yang harus dilakukan. Setidaknya hal tersebut dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana gerakan tanah tersebut. Kebijakan sosialisasi yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, ataupun masyarakat umum tentang bencana alam, pergerakan tanah, dan akibat yang ditimbulkan dari bencana gerakan tanah ini. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengirimkan poster, booklet, leaflet, atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah, seperti yang sering mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan tanggap bencana yang dikemas sedemikian rupa sehingga informasi dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan mudah dipahami dan dapat diaplikasikan ketika terjadinya gerakan tanah tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.